Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kepada yang terhormat Lembaga Sosial Titik Terang dan juga kepada yang terhormat Bapak Syahrul Umami selaku dosen mata kuliah Teknik Presentasi. Saya Nita Ayuresta Aryani dan ketiga rekan saya Zakia Septiana, Abdurrohim, dan Reynaldi Kuswendi. Di sini saya mewakili kelompok saya akan mempresentasikan tentang konsep dari kampanye Stop Perundungan. Tema yang kami gunakan untuk konsep kampanye ini adalah Be a Friend, Not a Bully. Dan untuk waktu pelaksanaan kampanye ini akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2021 melalui aplikasi Google Meet yang akan di-share linknya kepada target. Target kami sendiri berusia 12 sampai 18 tahun. Untuk media publikasi kegiatan kampanye ini juga akan disebarluaskan di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Adapun media pendukung yang akan di-share yaitu sebuah poster yang akan di-share di Instagram, Facebook, dan Twitter. Kemudian di sini juga akan ada penjelasan mengenai konsep dari poster yang akan dipublikasikan. Selain itu, di sini juga kami akan mempresentasikan pengertian dari bullying dan juga beberapa pendapat dari masyarakat mengenai bullying. Assalamualaikum, saya Reynaldi Kuswendi. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari bullying. Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risak, yaitu merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti seseorang, dan hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Bullying dapat dikelompokkan menjadi 6 kategori, yaitu yang pertama ada kontak fisik secara langsung seperti mendorong, memukul, menjambak, dan juga memeras, dan juga merusak barang orang lain dengan tujuan untuk menyakiti hati dari korban tersebut. Yang kedua itu ada kontak verbal langsung seperti mengancam, melihat korban dengan sinis, menjulurkan lidah, mengancam, dan juga bisa dengan menyebarkan gosip buruk dari korban tersebut. Lalu yang ketiga ada perilaku nonverbal langsung, yaitu menampilkan ekspresi muka dengan merendahkan seseorang, yaitu mengejek juga bisa ataupun mengancam, dan biasanya disertai dengan kekerasan fisik atau verbal. Yang keempat itu ada perilaku nonverbal secara langsung, yaitu biasanya dilakukan dengan cara untuk mendiamkan seseorang secara sengaja, lalu memanipulasi hubungan, contohnya seperti hubungan persahabatan yang tiba-tiba diretakkan oleh suatu masalah kecil dengan sengaja. Yaitu selanjutnya juga ada tindakan pengucilan oleh satu orang ataupun berkelompok, dan juga biasanya disertai dengan surat kaleng, yaitu untuk mengancam korban juga. Lalu yang kelima ada cyberbullying, tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik seperti menggunakan handphone dalam media sosial ataupun menelpon secara langsung. Dan ini tuh biasanya dilakukan seperti video untuk mengancam seseorang atau mengancam korban tersebut. Lalu juga bisa melakukan tindakan pencemaran nama baik dari sosial media ataupun melakukan mengeluarkan kata-kata kasar dalam komentar pada sosial media korban. Lalu yang terakhir itu ada pelecehan seksual, tindakan yang dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal, dan dalam hal ini
biasanya menyerang perempuan karena mereka anggap perempuan itu makhluk yang lemah. Terima kasih. Assalamualaikum. Sore Kak, boleh nanya namanya siapa? Nama saya Ria, Karya. Kakak di sini kerja atau sedang apa? kerja. Kerja di sini? Iya, kan. Oh, Kak, aku mau nanya nih, menurut kakak tuh bullying itu apa sih? Bullying itu kalau menurut aku ya tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang yang lebih kuat kepada orang yang lebih lemah. Lebih lemah. Jadi orang itu menganggap dirinya superior gitu ya Kak ya? Iya. Terus kalau pendapat kakak soal orang yang melakukan bullying itu apa sih? Orang itu pengecut sih. Pengecut cuma beraninya sama orang yang dianggap lebih lemah aja gitu. Oh, jadi menurut kakak tuh orang yang ngebully itu pengecut ya? Iya. Soalnya kayak menindas orang yang lebih lemah gitu ya? Iya. Terus kalau untuk gimana sih menurut kakak tuh tanggapannya biar bullying ini tuh bisa berhenti atau mengurangi gitu kayak dampaknya? Dari orang lain di sekitarnya. Oh, orang lain yang di sekitarnya maksudnya itu kayak orang lain harus perhatikan gitu juga ya Kak? Iya, biar. Jadi membantu korban gitu? Iya. Oke. Makasih ya Kak ya. Iya, Maaf sama-sama. ganggu waktunya ya Karya Iya. ya. Makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahim. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana penjelasan konsep dari poster yang kita buat. Jadi poster yang kita buat itu berjudul Be a Friend Not a Bully. Kita bisa lihat di sini di samping berjudul Be a Friend Not a Bully, yang artinya jadilah teman bukan pengganggu. Di bawah judul itu ada dua tangan yang berwarna hitam dan sawo matang. Itu kita melambangkan tentang si kulit hitam dan si kulit putih, gimana yang kita tahu sering terjadi rasis di antara dua ras ini. Kita menggambarkan itu, bagaimana kita membuat gambar tersebut menjadi sebuah persahabatan, gimana tangan itu saling berjabat tangan, menandakan terjadi sebuah persahabatan bukan permusuhan. Yang kita tahu juga kan rasis di mana-mana terjadi antara si kulit hitam dan si kulit putih. Kita mengkampanyekan ini, membuat poster dengan dua jabat tangan ini menandakan kita perdamaian. Kita sebarkan perdamaian, virus perdamaian itu ke seluruh dunia, khususnya Indonesia, agar tidak terjadi permusuhan di antara dua ras ini. Maka kita menambahkan judul The Friend Not ini, jadilah teman bukan mengganggu. Jadi si kulit hitam enggak mengganggu yang berkulit putih, atau yang kulit putih tidak mengganggu si kulit hitam di situ. Dan di bawahnya kita menambahkan hashtag not bullying ya, artinya kita mengkampanyekan memerangi bullying itu sendiri, jangan terjadi bullying di mana-mana gitu kan. Untuk warna background kita warna hitam dan putih, itu menandakan dari ras yang ada di Indonesia ini, yang akan ada kulit hitam dan ada kulit putih. Saya rasa cukup untuk penjelasan dari konsep dari poster kita ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakia Septiana, saya dari kelas S6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari diadakannya kampanye ini. Manfaat dari diadakannya kampanye ini adalah untuk mencegah terjadinya perilaku bullying yang terjadi di masyarakat, dan juga untuk mengedukasi masyarakat akan bahaya tindakan perilaku bullying. Kampanye ini kami publikasikan melalui beberapa media sosial berupa Instagram,
Facebook, dan juga Twitter. Lalu untuk medianya sendiri kami menggunakan poster, e-poster, dan beberapa iklan layanan masyarakat. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.